kedua, yaitu pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Di sini nanti akan dikupas tentang lebih mendalam tentang pesantren dan materi-materi yang ada di dalam pesantren. Yang pertama, pondok pesantren merupakan salah satu usaha dakwah Wali Songo. Kalian semua mengenal Wali Songo? Wali Songo adalah penyebar Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa. Ya. Kemudian oleh Wali Songo, Duku dan Padepokan diformat menjadi pondok pesantren. Ya, ini mappingnya. Seperti terbuka di sini ya. Kita dulu. Pondok pesantren merupakan usaha dakwah Wali Songo. Pondok pesantren merupakan pengembangan model duku. Apa itu duku? Yaitu lembaga pendidikan Hindu dan Buddha. Ya, duku itu tadinya untuk mendidik orang-orang yang mau belajar ajaran Hindu Buddha. Kemudian pondok pesantren juga merupakan pengembangan dari model padepokan, yaitu lembaga pendidikan dari kepercayaan Kapitaya. Masih ingat ya kemarin bahwa di Indonesia itu ada kepercayaan yang namanya Kapitaya, yaitu yang menyembah kepada Sang Hyang Taya. Ingat ya. Kemudian model-model duku dan padepokan ini oleh Wali Songo diformat menjadi pondok pesantren. Itu ya. Apa yang diformat? Ini model pembelajarannya. Pondok pesantren yang pertama ada sorongan. Apa itu sorongan? Sorogan adalah pengajaran dengan cara menghadap guru satu persatu dengan membawa kitab. Kitabnya kitab kuning. Ya, jadi santri yang nyorogan, disorot, diserahkan kepada guru, kemudian dia yang membaca kitab tersebut. Guru memperhatikan, kemudian guru memberitahu di mana salah dan betulnya, gitu ya. Jadi sorogan namanya. Ini model pembelajaran yang ada di pondok pesantren. Pertama sorogan, ya, adalah pengajaran dengan cara menghadap guru satu persatu dengan membawa kitab. Lalu yang kedua ada bandongan. Apa bandongan? Proses belajar mengajar di pesantren yang mengajarkan khusus kitab kuning. Biasanya ini adalah pesantren salafiyah yang mempelajari kitab-kitab zaman dulu istilahnya. Kemarin kan ada nilai-nilai lama, ya, pendidikan lama. Lamanya itu salah satunya adalah kitab-kitab kuning yang dipakai di pondok pesantren. Bandongan itu adalah proses belajar mengajar di pesantren yang khusus mengajarkan kitab kuning. Kemudian ada al-iznul ijazah, adalah model amalan yang diberikan dari Nabi Muhammad hingga kiai dan guru di pondok pesantren. Maksudnya kitab-kitab yang diberikan di pondok pesantren itu sudah diberi ijazah. Apakah itu dari Nabi atau para sahabat, gitu ya, sahabat belajar dengan Nabi, kemudian sahabat tersebut mengajarkan lagi dengan muridnya, nanti muridnya sampai ke guru yang ada atau kiai yang ada di pesantren itu. Sehingga pesantren itu punya ciri khas di mana kiainya memang mengajarkan materi-materi kitab kuningnya, punya ijazah dari gurunya yang terhubung langsung dengan pengarang kitabnya langsung atau bahkan dengan Nabi Muhammad, ya. Terus yang kedua, yang selanjutnya yang keempat, metodenya adalah namanya utawi ikikui. Apa tuh? Metode pengajaran untuk mempelajari kitab-kitab kuning tapi dengan perkata nih, ya, makna perkata. Bagaimana bentuknya? Di sini Bunda tidak mengetahui secara jelas ya, karena Bunda belum melihat langsung bagaimana penerapan metode utawi ikikui. Ya, ini adalah model pembelajaran yang ada di pondok pesantren. Lanjut ke sini ya. Kemudian pondok pesantren merupakan pengembangannya. Yang selanjutnya adalah komponen penting dalam dunia pesantren. Kiai, kalian tahu kiai apa? Kiai siapa tahu? Ya, biasanya adalah seseorang yang karismatik, yang memiliki karisma. Ya, yang memiliki, apakah dia pemimpin dari pesantren itu, apakah memang kiai ini memiliki karisma yang sehingga masyarakat di situ, masyarakat di sekitar, bahkan yang jauh-jauh itu mempercayai
pesantrennya untuk tempat pendidikan anak-anaknya. Ya, namanya kiai. Bisa jadi pemimpin, bisa juga orang yang dikarismakan di situ. Lalu ada santri. Santri siapa santri? Ya, murid atau peserta didik yang belajar di pondok pesantren. Gak bisa pulang karena di sana harus nginep di asramanya. Kemudian ada masjid dan musola sebagai sarana tempat ibadah, juga sebagai sarana tempat belajarnya santri. Ya. Dulu ulama-ulama dulu ya di masjid dan musola itu di sekitar rumahnya, tapi karena banyak tidak lagi menampung, gitu ya, akhirnya dibikinkan pondok atau asrama. Makanya ada pondok pesantren. Santrinya nggak boleh pulang, tapi tidur karena pembelajarannya 24 jam. Lalu kemudian apalagi komponen pentingnya, ada kitab kuning yang membedakan antara sekolah kalian dengan sekolah yang ada di pesantren. Sekolah yang di luar dari pesantren dengan yang di pesantren pasti mempelajari kitab kuning. Kalau yang salah pasti kitabnya lebih detail, lebih mendalam. Kalau yang modern tetap belajar kitab kuning tapi hanya ulasan-ulasan atau beberapa kitab saja yang dipelajari yang penting untuk santri itu sendiri. Kemudian metode pembelajarannya, komponen pentingnya ada metode pembelajarannya yang seperti ini tadi yang Bunda bilang. Ada sorogan, ada bandongan, ada al-iznul ijazah, kemudian ada utawi ikwi. Kemudian pembelajarannya yang terjadi 24 jam. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan. Ini mind mapping kita yang kedua tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia, dengan poin keduanya pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Minggu depan pondok pesantren sebagai pencetak dai. Ya, bisa jadi kalian nanti yang akan menjadi dai selanjutnya meneruskan perjuangan Islam. Baik. Di sini ada yang mau tanya? Ya, nanti kita bermain mind mapping lagi supaya lebih seru. Kalau tidak ada, Bunda akhirnya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nanti kita buka lagi sesi permainan game kita. Baik, terima kasih. Jangan dimatiin. Belum. Lupa bilangnya, nggak apa-apa nanti masih. Iya. Sip. Mudah-mudahan kan langsung main ya. Kak, dijaga Kak. Jangan ketekan lagi ya, maksudnya Bunda biar nyambung. Ini nggak di pause, Bu. Jangan. Oh, nggak usah di pause. Itu di pause. Enggak. Pause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ingin? Dengan judul peran pesantren. Ya, silakan. Kartu-kartu mappingnya ditempel masing-masing kelompok. Ya, di sini dituntut kerjasama sebagai bentuk gotong royong. Kemudian bentuk memecahkan permasalahan tentang posisi mapping itu sendiri agar tersusun rapi seperti yang tadi sudah disusun oleh guru. Nah, siswa diajak untuk aktif dan bekerja sama selalu dalam timnya untuk menyusun kartu-kartu yang tadi banyak. Ini salah satu permainan yang ada di mapping. Jadi siswa sangat aktif. Nah, mereka harus bermusyawarah, mereka harus sepakat di mana posisi kartu-kartu yang tadinya mereka lihat ketika guru menerangkan. Ini mappingnya sudah berhasil disusun kembali dan mereka harus menerangkan yang sudah ditempel, kartu mind mapping yang sudah mereka tempel bersama tadi. Silakan Kak, diterangin Kak. Ya, dari atas. Pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Ya. Pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Pondok pesantren merupakan salah satu usaha
kartu satu demi satu kartu mind map yang sudah mereka tempel-tempel. Mind map ini adalah kartu peta konsep agar siswa mudah menghafal. Slogan adalah pengajaran dengan cara menghadap guru satu persatu dengan membawa kitab. Temennya nggak kelihatan Kak, madep sini Kak. Pondok pesantren juga pengembangan dari model padepokan yaitu lembaga pendidikan kepercayaan kapitalia. Mereka bergantian menerangkan.